adik-adik, jumpa lagi di channel Mama Muel Mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan pecahan, lalu contoh soal dan pengerjaannya. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa adik-adik? Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi ada dua angka atas dan bawah. Di mana yang atas kita sebut sebagai pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Contohnya bisa lihat di sini 2/5. 2 angka yang terletak di atas itu disebut pembilang dan 5 angka yang ada di bawah itu disebut penyebut. Dari contoh 2/5 bisa juga kita tulis atau kita sebut dan kita baca seperti ini. 2 dibagi 5 atau 2/5. Cara penulisannya seperti ini. Cara membacanya 2 dibagi 5 atau 2/5. 2/5 bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Di sini Mama akan merangkum ya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari 3 angka yang letaknya berbeda-beda, yaitu di tengah, di atas, dan di bawah. Bisa lebih mudah dipahami dengan contoh. Contohnya adalah 1 2/3, di mana angka 1 terletak di tengah, angka 2 terletak di atas, dan angka 3 terletak di bawah. Jadi yang namanya pecahan campuran itu terdiri dari 3. Letaknya di tengah, letaknya di atas, dan letaknya di bawah. Bentuknya seperti ini adik-adik. Jelas ya? Pecahan yang berikutnya adalah pecahan desimal. Apa itu bentuk pecahan desimal? Bentuk pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang bentuknya ada komanya. Ya, contohnya 0,5. Dibaca 0,5 atau 1,23 atau bisa lihat di sini juga 15,4. Ya, jadi adik-adik, yang namanya pecahan desimal itu gampangnya kita ingatnya itu yang bentuknya ada koma-komanya. Ya. Selanjutnya adalah bentuk persen. Bentuk persen biasa disebut juga dengan per 100. Tandanya begini ya, adik-adik ya. Bentuk persen atau bentuk per 100. Contohnya 2%. Dibaca 2% atau 2/100. 15% atau 15/100. Ya, jadi mudahnya jika bentuk persen itu ada tanda seperti ini adik-adik. Atau bisa juga per 100. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan untuk pecahan biasa. Rumus dari penjumlahan untuk pecahan biasa adalah A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Rumus ini berlaku untuk penyebut yang sama. Adik-adik harus ingat bahwa pecahan biasa terdiri dari 2 angka, yaitu 1 di atas dan 1 di bawah, di mana yang di atas itu disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Jika ada soal yang menyatakan bentuk seperti ini di mana penyebutnya adalah angka yang sudah sama, maka bisa kita selesaikan dengan rumus ini. Ya, langsung dijumlahkan yang di atasnya. Jika penyebutnya sama atau angka yang di bawah ini sama. Jadi atasnya bisa langsung dijumlahkan. Contoh 2/3 ditambah 1/3. Yang mana yang penyebutnya adik-adik? Ya, penyebutnya adalah yang angka 3. Di mana 2/3 dan 1/3 sama-sama memiliki penyebut yaitu angka 3. Ketika sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya yaitu angka yang di atas dapat langsung kita jumlahkan. Ini dari mana, Mam? Dari mana? Angka 2 ini dari sini. Dan angka 1 di sini dari sini. Angka 3-nya yang merupakan penyebut tidak boleh dijumlahkan. Tapi harus kita lihat. Jika sudah sama, maka kita tulis di sini. Tidak boleh dijumlah ya adik-adik ya.
Yang dijumlahkan adalah yang di atas. Pembilangnya, penyebutnya tetap. Lalu kita tulis di sini, dijumlahkan yang atasnya. Berapa? 3. 3 per 3. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1. Paham ya adik-adik ya? Jadi yang perlu diingat untuk penjumlahan pecahan biasa adalah jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya atau angka yang di atas itu bisa langsung kita jumlahkan. Lalu gimana, Mam, jika penyebutnya tidak sama? Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Sebelum menyelesaikan soal, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya, angka yang di bawah. Contoh, 1/2 ditambah 3/4. Adik-adik lihat, di sini penyebutnya yaitu 2 dan 4 itu belum sama. Kalau belum sama, itu belum bisa diselesaikan. Gimana nyelesainnya, Mom? Contoh ya, dari soal ini, penyebutnya ada yang 2 dan 4. Adik-adik harus pahami. Supaya dia sama, penyebutnya sama, maka dibuat menjadi berapa? Angka 2, jika dikalikan dengan bilangan, apakah akan menghasilkan 4? Ya, bisa, yaitu 2 dikali 2. Maka, untuk menyamakan penyebutnya, 1/2 ini harus dikalikan dengan 2, supaya penyebutnya sama dengan ini. 4, menjadi 4. Caranya gimana? Di sini, 1/2. Penyebutnya harus menjadi 4, maka 2 harus dikalikan dengan 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya atau angka yang di atas itu juga harus dikalikan 2. Ya, paham ya adik-adik ya? Jadi harus disamakan dulu yang di bawah. Jika yang di bawah dikali 2, maka atasnya juga dikali 2. Bawah kali bawah sama dengan 4. Atas kali atas sama dengan 2. 2/4. Nah, bentuk 1/2 ini menjadi 2/4 ketika kita mau menyamakan penyebutnya, supaya bisa diselesaikan soalnya. Lalu bentuk 2/4 ini kita tulis di sini, menggantikan 1/2. Ya, 1/2 jangan ditulis lagi, karena 1/2 sudah kita samakan penyebutnya berubah menjadi 2/4. 2/4 ditambah 3/4. Ini sudah sama penyebutnya. Yang ini kita jangan lihat lagi. Kita lihat di sini, fokus di sini. Sudah sama penyebutnya. Berarti bisa kita pakai rumus yang tadi. Di mana jika penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung diselesaikan. Ya, 2 ditambah 3/4 sama dengan 2 tambah 3 5/4. Ya, jelas ya adik-adik ya. Jadi jika penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara, ya, kita kalikan dengan bilangan yang hasilnya sama dengan penyebut yang satunya. Jika yang bawah dikalikan bilangan 2, maka yang atas juga 2. Jika yang bawah dikalikan 3, maka yang atas juga harus 3. Jika bawahnya harus dikali 5, atasnya juga harus dikali 5. Begitu caranya. Ya, adik-adik. Ya, supaya lebih jelas lagi kita coba ya. Contoh yang berikutnya. Contoh yang penyebutnya tidak sama. Di sini ada soal 3/4 ditambah 2/5. Ya, di sini tidak sama penyebutnya. Yang satu bilangan ini penyebutnya 4 dan satu bilangan lagi penyebutnya adalah 5. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Caranya, ini kita kalikan saja 4 dan 5. Ya, supaya lebih mudah. Karena 5 tidak bisa menjadi 4 dan 4 tidak bisa menjadi 5. Tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 5, begitu juga sebaliknya. Tidak ada perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 4. Maka, jika demikian, kita kalikan saja 4 kali 5. Berapa adik-adik? 20. Berarti, angka ini harus kita jadikan per 20. Gimana caranya, Mam? Sini, 3/4 dulu. Ya, 3/4 kita jadikan per 20. Kita lihat 4-nya. Ya, kita fokus di penyebutnya. Penyebutnya kita jadikan per 20. Jika 4 mau jadi 20, harus dikali dengan 5. Jika bawah dikali 5, maka atas juga harus dikali 5. Paham ya adik-adik ya? 4 dikali 5 sama dengan 20. Atasnya juga begitu. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi bentuk 3/4 sekarang sudah berubah menjadi bentuk 15/20.
Ini yang kita lihat sekarang. Ya. Kemudian bentuk 2/5 mau kita jadikan per 20. Caranya gimana? Ini caranya. Ya. 2/5 untuk menjadi per 20, 5 harus dikalikan dengan 4. Ya, harus dikalikan dengan 4. Kalau bawahnya dikali 4, maka atasnya juga harus dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi bentuk 2/5 itu sekarang menjadi 8/20. Ya, adik-adik ya. Oke, sekarang kita pindah. Bentuk 3/4 ditambah 2/5, kita ganti menjadi 3/4 tadi bentuknya menjadi 15/20. Ya, kita tulis di sini. Ditambah bentuk 2/5 menjadi 8/20. Sudah sama-sama penyebutnya yaitu per 20. Ya, sudah sama per 20. Kita tulis di sini per 20. Lalu atasnya, rumus yang tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 15 ditambah 8. Ya, 23/20. Begitu adik-adik. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan pecahan biasa. Untuk pengurangan bilangan pecahan biasa, harus disamakan dulu penyebutnya. Jika sudah sama, barulah soal dapat diselesaikan. Rumusnya adalah sebagai berikut. A per B dikurang C per D sama dengan A dikali D, A dikali D dikurang C dikali B per B dikali D. Ya, jadi dari rumus ini adik-adik bisa lihat A, B, C, dan D adalah angka yang berbeda. Oke, ya, angka yang berbeda. Untuk menyelesaikannya, jika tidak sama penyebutnya, maka harus disamakan. Ya, rumusnya adalah disilang. A dikali D dikurang C dikali B per B kali D. Ya, adik-adik, nggak bingung ya ini ya. Disilang aja. A kali D dikurang C kali B per B kali D. Ya, kita aplikasikan ke soal. Ya, contoh. 2/3 dikurang 1/5. Ini adalah 4 angka yang berbeda. Ya, adik-adik ya, ada angka 2/3, 1/5. Ya, dimasukkan dalam rumus ini. Dimasukkan aja. 2 dikali 5, ya, 2 dikali 5, silang, dikurang 1 dikali 3, ya, per 3 dikali 5. Lalu kita selesaikan. 2 dikali 5 berapa? 10. Dikurang 1 kali 3, 3. Per 3 kali 5, 15. Hasilnya berapa? 10 dikurang 3, 7. Per 15. Paham ya adik-adik? Jadi pernya itu setelah diselesaikan perkaliannya itu tidak boleh berubah lagi. Ya, yang langsung diselesaikan adalah atasnya. Ya, pembilangnya. Ya adik-adik. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 3/6 dikurang 2/5. Ini juga angka-angka yang berbeda. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi adik-adik ya. Kita silang. 3 dikali 5, kita tulis di sini, dikurang 2 dikali 6 per 6 dikali 5. Kita selesaikan di bawahnya. 3 dikali 5, 15. Dikurang, kita tulis di sini, 2 dikali 6, 12. Per 6 dikali 5, 30. Selesaikan lagi bawahnya. 15 dikurangi 12 sama dengan 3 per 30. Ya, bisa disederhanakan? Bisa. Menjadi 30 bagi 3, 10. 3 dibagi 3, 1. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka langsung diselesaikan. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, gampang saja, langsung diselesaikan. Contohnya 2/4 dikurang 1/4. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka sama dengan operasi hitung bilangan pecahan biasa yang pertama. Pembilangnya langsung diselesaikan. 2 dikurang 1/4. Karena penyebutnya sudah sama. Maka pembilangnya yang diselesaikan
2 dikurang 1, 1 per 4. Contoh berikutnya, 6 per 9 dikurang 2 per 9. Penyebutnya sama-sama berangka 9. Maka pembilangnya bisa langsung diselesaikan. 6 dikurang 2 sama dengan 4 per 9. Oke, sudah jelas ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang operasi hitung untuk pecahan biasa. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Supaya videonya tidak terlalu panjang, maka untuk bilangan pecahan selanjutnya akan mama upload di next video. Kalian bisa coba latihan soal untuk bilangan pecahan biasa. Oke ya adik-adik, selamat belajar. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dadah.